Hari ini saya berkumpul dengan tim direksi di Pizza Hut. Masya Allah, ini orang baik yang punya niat bagus. Insya Allah kita bersama-sama ingin meluruskan hal yang mungkin sebagian orang ini keliru memahaminya. Apa isinya nantikan saya ntar di konten hari ini insya Allah. Kita semua husnuzon bahwa sesama muslim ingin yang terbaik untuk muslim lainnya. Nantikan saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini sudah 104 hari Gaza terus dibombardir, genosida oleh Zionis Israel masih terus berlangsung tanpa henti. Alhamdulillah, tim kami, tim INH, lembaga yang saya dirikan dan saya kelola sampai saat ini masih terus berjuang di lapangan di Gaza, mendatangi warga yang membutuhkan ke tenda-tenda warga untuk memberikan bantuan, menyalurkan bantuan yang sudah teman-teman semua titipkan melalui lembaga INH. Semoga dengan harta-harta kita ini kita bisa ikut berjuang meringankan beban mereka dan membuat mereka lebih tegar untuk berada di Gaza. Saya Muhammad Hussein ingin terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh orang-orang baik, kakak, adik, ayah, bunda yang terus berpartisipasi dalam membantu mensukseskan program kemanusiaan di Gaza melalui lembaga INH. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semua. Semoga Allah catat sebagai pahala jihad kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semua. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, silakan teman-teman bisa mengirimkan harta terbaiknya, hadiah terbaiknya untuk Gaza melalui akun rekening BSI di nomor 7120520355. Sekali lagi 7120520355 atas nama International Networking for Humanitarian, atau bisa melalui Bank BCA di nomor rekening berikut 40630111137. Sekali lagi 40630111137. Kalau teman-teman sudah transfer, silakan kirim bukti transfernya ke nomor WhatsApp berikut +628773111336. Demikian, saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti keuangan Yahudi ini turun-temurun, nggak keluar lingkaran. Dinasti Rothschild misalnya, itu yang megang kendali itu anak-anak mereka itu. Jadi mereka nggak mau ngasih di luar lingkaran mereka. Kalaupun ada orang-orang di luar lingkaran mereka, itu jadi kacungnya doang. Taipan itu yang kata kita sebut sembilan naga, itu yang kacung-kacung jenis doang tuh. Itu ikan teri bagi mereka, cacing-cacing gitu loh. Kekuatan sesungguhnya itu di jalur nasab mereka. Satu, kekuatan mereka adalah uang. Dua, keturunan mereka. Ini clue, ini adalah isyarat bahwa kalau kita mau mengurangi jumlah pengikut mereka, melemahkan mereka, kita serang uang mereka. Itulah fungsi boikot. Dan Yahudi yang hari ini berkuasa di Palestina itu bukan Yahudi original. Mereka Yahudi Ashkenazi, Yahudi yang aslinya mereka itu adalah turunan orang-orang Eropa yang bersekte atau agama mereka itu adalah ateis, nggak punya Tuhan, materialistis, yang materialis. Jadi Tuhan mereka adalah uang. Yahudi yang sekarang ini Netanyahu, Yoav Galan, Yair Lapid, ini adalah orang-orang Yahudi materialistis, ateis. Tuhan mereka adalah uang. Jadi ketika kita memboikot mereka, kita sedang menyerang uang-uang mereka. Artinya apa? Kita sedang memenggal leher Tuhan-Tuhan mereka. Itulah kekuatan boikot. Nah, maka sudah benar, jangan berhenti. Saya kecewa juga saat ini. Pulang dari Gaza, saya ke Indonesia sempat melihat toko-toko itu tutup tuh. Warung-warung yang ya itulah. Saya nggak akan sebut nama, khawatir kena delik ya. Saya akan sebut inisial ya. KFC misalnya. KFC ini inisial kan ya? Inisial kan? Siapa tahu ini misalnya Kebumen Fried Chicken, ya, bisa jadi kan KFC. Maka saya nih ibu-ibu nih, Bu, kalau ibu masih melihat ada wanita berhijab masuk ke KFC, ke McD gitu ya, gak usah radikal Bu, pelan-pelan aja masuk. Assalamualaikum Bapak ibu-ibu, gimana makan siangnya? Enak ya makan daging anak Palestina?
Seger ya minum darah anak Palestina. Selamat, Anda sekarang sedang menjadi donatur genosida di Gaza. Assalamualaikum. Keluar lagi. Gitu aja Bu. Berani Bu? Iya. Nah, yang unik ini. Yang unik saya keliling-keliling Jawa Tengah, Jawa Timur. Terakhir saya di Jawa Timur minggu lalu. Setelah dua minggu saya di Jawa Timur, saya mendarat di Soekarno-Hatta. Nggak langsung pulang saya dijemput untuk bertemu dengan direksi Pizza Hut. Sekarang lagi viral kan ya? Siapa yang ini? Babe Haikal ya, yang mempromosikan Pizza Hut itu kan. Telepon saya pagi-pagi itu, dia klarifikasi. Memang Pizza Hut ini bertemu dengan Babe Haikal, dan Babe Haikal juga sering ngisi di Pizza Hut. Pizza Hut ini memang yang di Indonesia ya, ini milik orang Indonesia. 40 tahun itu dikelola oleh orang Indonesia dan gak ada kaitan dengan Pizza Hut yang di Amerika gitu kan. Pegawainya pun orang Muslim Indonesia, bahkan mereka konsisten membantu warga Palestina dengan donasi-donasinya. Saya dipanggil, diundang untuk bertemu di sana, ketemu jajaran direksinya. Ceritalah mereka pada saya, kami ini termasuk yang terdepan dalam mempekerjakan orang Muslim. Ini milik orang Muslim asli, original, dan kami ini kami ini menjadi pegangan atau pemasukan untuk petani-petani daerah, petani-petani tomat, wortel, dan berbagai sayur-sayuran. Kalau kami dibayar seperti ini, berapa ribu yang akan PHK, dan juga berapa ribu petani-petani yang akan kehilangan pekerjaannya, gitu kan? Saya jawabnya gini, saya ini mewakili 2,3 juta warga Gaza. Sudah 26.000 warga Palestina dibantai sampai hari ini. 11.000 dan diantaranya anak-anak. 11.000 dibunuh. Rumah mereka hancur-hancuran habis. Bahkan di wilayah utara saya bilang mereka itu sampai harus makan dedaunan untuk bertahan hidup. Sekarang ini mereka ada yang makan pakan ternak untuk hidup itu, pakan ternak itu. Bahkan saya dapat pesan dari Gaza itu, alhamdulillah hari ini kami baru memakamkan 2 anak kami yang mati kelaparan. Belum ada sebagian juga orang Gaza terpaksa menyembelih kucing untuk dimakan. Dan mereka hari ini minum air kotor. Kalau kita mau kasihan-kasihanan, jangan dibandingkan. Penderitaan mereka di Gaza ini itu jangan dibandingkan dengan penderitaan karyawan yang di PHK. Orang di PHK masih bisa hidup, banyak peluang lah di Gaza. Nah, maka saya bilang masalahnya bukan pemiliknya Indonesia atau bukan. Ini masalah branding. Ini branding Amerika. Dan mereka masih bayar royalti. Meskipun Pizza Hut Indonesia ngomong ke saya, kami sejak November sampai sekarang belum bayar royalti ke Amerika. Tetap aja ini masih ada kaitan artinya gitu. Nah, saya bilang gini, musuh kami bukan orang-orang Indonesia, musuh kami bukan pegawai-pegawai kalian, bukan. Musuh kami adalah Zionis. Selama masih ada pundi-pundi yang lari ke sana ke Amerika, itu yang harus kami perangi kali ini. Dan saya bilang gini, saya akan bantu kalian kembali bangkit, bahkan lebih untung dari sebelumnya. Caranya apa? Ganti brand kalian, nggak perlu PHK. Ini kan ada gerai-gerai ini masih terbangun nih, fasilitas lengkap. Ya, kalian sudah punya banyak customer, semua sudah terpenuhi. Ganti aja brandnya, selesai. Saya jamin ya, mereka yang nggak suka pizza, kalau kalian ganti misalnya Pizza Hut misalnya kan, atau Pizza Hut misalnya, terus warnanya kasih warna nuansa Palestina, saya bilang, yang nggak suka pizza akan datang ke gerai kalian makan pizza, betul? Siap makan pizza di Pizza Hut? Kan? Iya, ini solusinya. Jadi nggak perlu PHK-PHK-an. Di sisi lain, kita harus tunjukkan keberpihakan kita kepada Palestina. Ini luar biasa. Ini kalau saya bilang, kalau anda kalian berani ambil langkah ini, pertama, ridho Allah akan turun, memberkahi pegawai kalian semua dan perusahaan kalian. Kedua, saya bilang, ini akan menginspirasi yang lain, KFC, McD. Sudah saatnya. Dan saya mengatakan, kalau banyak yang nanya ke saya, bagaimana nasib pegawai-pegawai kami kalau kami harus misalnya mem-PHK mereka, ya nggak ada pemasukan lagi dong. Saya katakan, wahai para pegawai-pegawai resto-resto itu, saya bilang,
Harusnya kalian malu. Harusnya kalian resign fisabilillah saya nyebutnya itu. Yang beri rezeki itu bukan bos kalian. Namun secara fisik uang dari bos, tapi rezeki saya yang ngasih Allah. Saya bilang ke mereka, demi Allah Pak, saya bilang, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa umat muslim yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Jangan ragu, bismillah saya bilang. Ganti brandnya, saya akan bantu jadi ambasador kalian. Saya akan kerahkan umat Islam ini akan makan di tempat-tempat kalian. Jadi ini salah satu bentuk perjuangan kita. Kita harus berani. Namun ada yang harus saya garis bawahi. Memang di antara keluhan mereka itu sampai pegawai-pegawai kami ini nggak boleh sholat Jumat di masjid karena pakai baju pizza Hut, kami diusir segitunya. Bahkan anak-anak pegawai kami itu di sekolah dibilang, bapak kamu Zionis ya. Itu jangan. Sebelah kalau ini masalah nih, maka bapak-bapak sini tolong di kondisikan anak-anaknya jangan dibully orang itu gitu loh. Tapi emang anak-anak kita kan juga rasa simpatinya besar gitu ya. Bahkan ngomong gini, salah satu poinnya direksi ini ngomong gini ke saya, kami Ustaz, ketika banyak pramusaji yang tidak boleh berhijab, karyawan kami perbolehkan berhijab dengan leluasa. Saya bilang ini masalah Pak, nggak boleh. Saya bilang ini masalah harus diubah. Kenapa Ustaz? Yang boleh berhijab hanya karyawati. Saya bilang karyawan nggak boleh berhijab, kumisnya nggak nyambung sama hijab ya. Karyawati boleh, saya bilang. Nah, jadi itu solusinya saya bilang. Tapi insya Allah sudah ada itikat baik ya, beliau bilang ke saya, kami akan coba angkat masalah ini ke direksi atas, owner. Semoga ini bisa jadi solusi buat kita semua. Yang pasti kenapa mereka sampai mendatangi saya itu artinya boykot kita berhasil. Berhasil, maka jangan berhenti. Jadi saya keliling Lampung 3 hari ini banyak tuh ada berjejeran. Ada satu mana ya saya lihat berjejer, Pizza Hut, terus Starbucks, terus KFC, ada yang berjejer gitu ya. Ini mantap nih, dibuat baliho gede gitu kan, boykot produk Yahudi. Oh, keren banget itu. Itu perjuangan kita ya. Dan itu sangat ngaruh. Hari ini Pak, hari ini banyak kantor-kantor pemerintahan Israel itu yang tutup gara-gara bangkrut, diboykot. Juga akhirnya banyak pegawai-pegawai di bandara-bandara internasional Israel itu yang nggak digaji. Bahkan banyak tentara-tentara Israel sudah perang berbulan-bulan di Gaza, pulang cacat mental, cacat fisik, berharap dapat insentif, belum dibayar duitnya. Nggak ada duit Israel tuh. Mereka lagi hancur-hancuran. Sejauh ini para pejuang di Gaza berhasil melunakkan lebih dari 1.200 tank-tank baja Israel, bulldozer dan kendaraan militer. Satu tank baja Israel Pak, yang namanya Merkava itu harganya 150 miliar rupiah. Itu dihancurkan oleh senjata para pejuang yang harganya 4 juta rupiah. Namanya Yasin 105. Masya Allah. Mereka menyerang Israel dengan menyerang tank-tanknya, kita menyerang kantong-kantong duitnya. Siap? Takbir!